sesuatu tentang apa yang akan dibahas pada siang hari ini sebagai kelanjutan dari yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Untuk itu kepada Pak Yusuf Muhammad kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Darul Ihsan yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Muhammad Saleh yang kita muliakan, sungguh sangat bersyukur siang hari ini kita bisa bersilaturahim kembali di Masjid Darul Ihsan ini, sekaligus kita isi dengan salat sunnah berjamaah dan rangkaian salat sunnah yang lain. Dan kita lebih bersyukur siang ini kita kembali bisa menghadirkan Pak Soleh. Tentu saja kaitannya dengan topik yang sudah kita siapkan, utamanya dengan kaitannya sholat tarawih dan kesehatan. Namun tentu saja kita sangat menunggu apa-apa yang akan disampaikan oleh Profesor Soleh. Mungkin dan kita yakin akan lebih dalam dan lebih luas dari sekedar kalimat judul yang kita siapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bersyukur saat ini juga Profesor Soleh berkenan hadir kembali, karena sesungguhnya ketika di bulan Rajab Isra Mi'raj kita diskusi sama beliau dulu, ada segudang pertanyaan yang ada di jamaah sekalian kaitannya sholat tahajud. Tentu saja praktek belum sempat dilakukan. Seperti apa sesungguhnya praktek sholat tahajud yang baik, itu belum sempat dilakukan. Kemudian yang kedua, sholat bisa setenang seperti yang tadi baru saja dilakukan. Lalu jamaah menduga-duga, oh inilah kira-kira sholat yang mungkin paling lama sepanjang hidup. Saya kira itu yang paling penting kita. Oleh karena itu yang paling penting kita perhatikan pada saat ini adalah kalau sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti disampaikan, itu bisa juga disampaikan, tetapi kita akan lebih asik dalam mendengarkan apa yang akan dipaparkan. Sebelum itu saya mohon ibu-ibu yang di belakang, supaya maju saja, karena nanti yang datang belakangan supaya tidak ribut. Bapak-bapak yang ada di pintu masuk, saya mohon maju aja, Pak. Pintu masuk sebelah belakang itu supaya kelihatannya dari belakang mungkin ada yang akan nyusul. Saya minta agak maju saja. Baik, itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Dan masih ada sederet kegiatan setelah hari ini, utamanya nanti hari Jumat malam Sabtu yang akan datang kita juga akan menjulur Quran bersama. Kalau dari awal sampai sekarang penuh ilmu, penuh hikmah. Nanti pada saat malam Sabtu akan kita gelar musik tasawuf. Mudah-mudahan itu juga akan menyempurnakan serangkaian kegiatan yang kita lakukan. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih kehadiran Profesor Soleh, dan alhamdulillah atas pertemuan ini bisa terselenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak sepanjang hidup. Assalamualaikum 3 kali.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Pindah tempat dulu. Yuzhiruhu 'ala dini kullihi wa kafara billahi syahida. Muhammad seorang kembali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah pengajian Darul Ihsan yang dimuliakan Allah, saya bersyukur pada siang ini kedua kalinya saya bisa bertatap muka dengan Bapak dan Saudara dalam rangka menindaklanjuti kajian kita insyaallah yang sudah kita laksanakan pada beberapa bulan lalu. Mudah-mudahan kedatangan saya di sini tidak kalah membawa barokah seperti yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum saya melanjutkan uraian seperti yang terjadwalkan, perlu saya menyampaikan ilmu tentang peristiwa yang barusan terjadi. Begini, setiap menjelang Ramadan, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya di masjid dengan maksud untuk halal bihalal, dan Rasulullah pesan wasiat. Jadi halal bihalal pada masa Rasulullah itu bukan hanya diselenggarakan setelah menjalankan puasa Ramadan, tetapi sebelum pre dan us, Rasulullah bersama sahabatnya juga menyelenggarakan hal halal. Ini ilmu, maka saya sampaikan. Mimbar Rasulullah itu didesain 3 tingkat. Ketika Rasulullah mau memberikan khutbah pesan wasiat, membekali para sahabatnya untuk apa yang harus dilakukan pada waktu bulan Ramadan, ketika melangkahkan kaki pertama di tangga pertama, Rasul katakan amin. Lalu langkah kedua, ketika tangga kedua, Rasulullah juga katakan amin. Begitu juga ketika Rasulullah katakan amin. Para sahabat yang pada datang tercengang. Apa gerangan yang dijawab? Siapa gerangan yang membaca salam sehingga Rasulullah berdoa sehingga Rasulullah mengatakan amin? Maka tidak lama setelah Rasulullah menyampaikan wasiatnya, seorang sahabat datangi Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang yang barusan saja doa kemudian engkau jawab dengan amin? Rasulullah SAW Allahumma sholli alaihi menyampaikan, barusan saja Jibril datang ketika saya melangkahkan kaki pertama, kedua dan ketiga. Dan anehnya Jibril berdoa, doa itu aneh, tidak pernah saya dengar kecuali waktu itu. Jibril berdoa, ya Allah, bangkrut dan celaka umatmu. Yang ketika pada waktu bulan Ramadan dan dia diberi kesempatan untuk bisa memenuhi bulan Ramadan, ia tidak terampuni dosanya lantaran bulan Ramadan disia-siakan begitu saja. Bulan Ramadan biar berlalu begitu saja, tidak ada bedanya dengan bulan-bulan lain. Maka saya katakan, kata Rasulullah, saya ucapkan amin. Lalu yang kedua, bangkrut dan celaka umat Muhammad, yang apabila namamu disebut, dia tidak menimpali dengan sallallahu alaihi. Maka saya katakan amin pula. Maka ini tadi ilmu. Jika nanti kalau suatu misalnya mendengar lagi kata kalimat Allah
sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Lalu yang ketiga, ketika tangga ketiga, Jibril juga doa dan katakan, celaka dan bangkrut umatmu yang tidak terampuni dosanya. Sebenarnya dia diberi kesempatan untuk bisa hidup berdua dengan ibu bapaknya, tetapi kehidupan dia bersama kedua orang tuanya tidak membawakan dosanya terampuni. Karena apa? Karena tidak mau merawat orang tuanya, kedua orang tuanya dengan baik. Maka kata Rasul, saya katakan amin. Bapak, itu sebagai tadi kasus yang baru saja terjadi, sebagai ilmu juga belajar itu tidak harus yang baik, tapi dari yang jelek, dari yang semula tidak tahu jadi tahu. Jadi sekali-kali nanti kalau nama disebutkan kalimat Muhammad Rasulullah SAW harus menyampaikan Allahumma sholli alaihi. Tidak apa-apa. Bapak dan saudara sekalian berbahagia, jadwalnya pada siang ini saya diminta untuk menindaklanjuti kajian kita tentang tahajud. Yang kemarin sempat hanya sebagai warning, peringatan saja barangkali. Nah sekarang agak lebih dalam. Tapi kalau lebih dalam lagi, undang 2 hari, sehingga nanti insya Allah ditumpas tuntas tas-tas. Kalau hanya seperti ini kan begitu, sak dulitan gitu kan. Kalau nanti 2 hari itu bisa meset, filsafat sholat dibahas tuntas, mulai dari ngapain wudhu dibasuh sininya, mengapa yang dibasuh itu kepalanya, tangannya, kakinya, apa sama wudhu dengan istinja, itu akan dikupas tuntas. Ini nanti juga akan saya kenalkan. Kemudian tadi ngapain sholat, kok lama? Maka kadang-kadang saya undang kalau sholat berjamaah, lantaran itu menyebabkan tidak jadi khusyuk. Diundang ke amanai ke Bandung sepisang saja 2 kali, siapa sudah bawa geger. Itu kan. Karena sholat saya kayak begitu, apalagi tahajud. Saya bisa berlaku 3 jam, 2 jam setengah. Itu tidak terasa. Itu tidak terasa, rasanya nikmat sekali itu. Kalau biasanya paradigma yang lazim ditemui, sholatnya itu justru kalau sholat membawa kesal, payah. Tapi justru kalau saya, kalau mau hilang payahnya, hilang kesalnya, sholat. Karena kita ke sholat mau merasa nikmat. Saya yakin tadi sehabis dengan sholat semacam itu, di sini ada ringan. Saya yakin. Ya enggak? Kalau enggak, ya belum khusyuk itu. Jadi tadi ketika sholat kok ini malah justru ada kekecewaan, sholat itu ada sehat, khusyuk itu. Tapi kalau tadi dirasakan, bagaimana rasakan? Nanti saya sampaikan. Setiap gerakan tadi, mengapa lama? Itu nyambung Allah. Dan karena nyambungnya Allah itu nikmatnya luar biasa, sehingga tidak terikat oleh waktu. Bahkan momen kerjaan itu tidak ingat itu. Itu benar. Kemarin baru teman dari Telkom, maaf ini insya Allah ya sudah datang. Saya akan diundang untuk tahajud bersama dengan saya, khusus tahajud. Kemudian ada salah satu peserta datangi saya, Ustaz, sepanjang hidup. Enggak, kalau sepanjang hidup ada gitu. Ikonnya sekarang kan sepanjang hidup kan. Masa angkat. Dia tidak sepanjang hidup. Selama ini kemana sepanjang hidup? Biasanya saya sholat itu tidak bisa berdiri. Kalau berdiri gemetar. Tapi ngapain ini tadi? Kok bisa berjam-jam, 1,5 jam? Karena terikat oleh buka apa? Sahur.
Ngapain saya bisa berdiri dan tidak gemetar dan malah enak? Ini ada pengakuan seorang. Baru kemarin dari satu. Persoalannya gimana sholatnya kayak gitu? Ini nantilah yang akan saya sampaikan. Biar sholatnya nyaman, menyehatkan benar. Ya. Hei, kalau kurang lego lagi, undang lagi, bayar. Cuma 2 minggu, 2 hari, insya Allah. Tidak apa-apa. Sudah puas dengan ini. Baik, Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia. Sebenarnya ini banyak materi. Silakan tuh filenya banyak. Tapi tidak mungkin kita sampaikan hanya waktu 1 jam. Nanti saya kenalkan itu Pak untuk merangsang saja. Baik, Bapak dan saudara sekalian berbahagia. Sekarang akan saya kutipkan sebuah hadis qudsi untuk mengawali ini. Hadis qudsi itu jelas dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Islamuna, halamannya 119. Ya, nanti bisa dilacak di sana. Hadis itu mengatakan, yang barangkali saya tidak tahu dulu sudah saya sampaikan atau belum. Innama ataqabbalus sholata mimman tawaddo'a biha li usumati. Ada 5 tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah. Hadis itu qudsi. Hadis qudsi itu redaksi dari Allah, isi dari Allah, matanya dari Allah, redaksi dari Rasulullah. Jadi kalau 5 tanda ini ada dalam diri kita, insya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, sholat kita diterima. Yang pertama adalah saya hanya menerima sholat hambaku yang ketika sholat tercermin ketika sholat tawadhu kepadaku karena keagunganku. Jadi orang yang sholatnya diterima sudah tercermin dalam ketawadukannya ketika berat dalam sholat. Ketawaduannya itu lantaran adanya kedahsyatan kehadiran Allah yang maha besar, Allah yang maha agung dari segala yang agung, maha besar dari segala yang besar. Kemudian muncul dari dirinya bahwa dirinya hina, kecil, dirinya lemah. Ini yang menyebabkan kita menjadi khusyuk. Maka ketika sholat tentu yang mesti harus diperhatikan adalah hatinya. Hatinya itu mesti harus ditata terlebih dulu. Nah, bahkan bukan ketika sholat saja. Nah, kekhusyukan sholat sudah tercermin ketika wudhu. Ketika wudhu sudah kelihatan sekali khusyuknya. Ketika wudhu yang ditata juga hatinya. Jadi wudhu itu bukan kok membersihkan najis. Kalau membersihkan najis namanya istinja. Tapi wudhu itu menyucikan hati. Perlu bukti. Kalau wudhu itu hanya sekedar menghilangkan najis, tentu yang dibasuh tempat-tempat organ-organ tubuh yang mengeluarkan najis. Tetapi yang dibasuh oleh wudhu terlepas dari yang mengeluarkan najis. Kalau maaf kentut, yang dibasuh muka. Padahal yang kentut senengan tahu sendiri bukan muka. Ya enggak. Tidak-tidaknya ketika wudhu yang dibasuh muka ini, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Tidak ada yang bersentuhan dengan 2 lubang yang membahayakan itu. Ada apa di balik ini? Meskipun wudhu berkait harus suci dari najis terlebih dulu, tetapi wudhu itu sendiri tidak berkaitan dengan menghilangkan najis. Apa anggota wudhu yang dibasuh 4 setidak-tidaknya? Ternyata kalau kita menganalisis sedikit, habis waktunya tidak pernah di rumah karena
Karena ternyata berkaitan dengan penyucian hati. Anggota tubuh yang kita basuh inilah anggota yang sering dan tidak sedikit andilnya untuk membawa kita berbuat maksiat. Muka kita basuh, lantaran muka dahi kita itu tempat anggota mata, anggota hidung, anggota lidah. Maka tidak sedikit andilnya sumbangannya terhadap kemaksiatan. Yang semula kita tidak tertarik pada suatu menjadi tertarik lantaran mata. Dari mata turun ke hati. Itulah apa ya itu? Saya tidak tahu itulah. Ini tidak sedikit. Dari mata coba seharusnya kita baik dengan orang karena matanya ini tidak baik, menjadi orang itu tidak baik dengan kita. Gimana kalau satu misal ini menentukan sekali. Kalau kita bertatap muka dengan orangnya, mata itu menentukan sekali sikap seseorang. Kalau kita tangkap orang itu tahu-tahu dan melemparkan matanya, itu akan mendatangkan ke hati kita. Ada apa di balik itu ya? Itu akan ditafsirkan macam-macam. Ngapain dulu tidak begitu, sekarang kok begini? Ya, mata. Oleh karena itu ketika kena air wudu, air ilahiyah, energi ilahiyah, diharapkan mata nanti juga tidak banyak melakukan maksiat, supaya bersih. Kemudian hidung, tidak sedikit orang yang tidak mampu mengendalikan hidung. Bukan miliknya sosok. Ini hidung ini ya karena mata juga. Kemudian hidung ini ngangkat. Maka ketika wudu ini dibasuh, ya biar bersih dari dosa-dosa itu. Lidah, berapa banyak orang yang sengsara lantaran lidah kita, yang kita tidak tahu nyelonong mengucapkan sesuatu yang menyakitkan hati. Atasan nyakitkan bawahan, bawahan nyakitkan atasan. Istri nyakitkan suami, suami nyakitkan istri. Anak nyakitkan orang tua nyakitkan anak lantaran lidah. Oleh karena itu ketika dibasuh, mudah-mudahanlah dosa yang sudah terlanjur terampuni. Jadi persoalannya persoalan hati. Tata dulu. Mengapa tangan? Tangan juga tidak sedikit sumbangsihnya terhadap kemaksiatan. Yang namanya di bis juga sering terjadi demikian karena puasa-puasa. Dan seharusnya tidak puasa juga tidak boleh katakan demikian. Tangan, kuitasi, tangan. Loh iya, kalau kuitasi masa ada tangan kuitasi tidak tangan, pakai masa kayak begini, tidak mungkin gitu. Apa dirubah tangan? Maka tidak sedikit. Maka ketika wudu ingat, nanti kalau latihan sholat khusyuk biasanya saya ajak untuk muhasabah, untuk mengenang khusus waktu, untuk mengenang dosa-dosa yang sudah terlanjur dilakukan oleh anggota tubuh kita. Saya minta untuk mengenang matanya kapan sudah pernah terperosok untuk melakukan kejahatan, lidahnya, telinganya, tangannya, anggota kemaluannya. Siapa tahu pernah terjerumus dari sesuatu yang nggak benar. Nggak usah malu-malu menang itu, biasanya begitu. Dan biasanya saya ajak untuk Astaghfirullah Roba-roba-roya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Roba-roba-roya Astaghfirullah minal khotoya. Sambil menang tangan,
saking mana yang pernah diajak melakukan kemaksiatan. Biarnya saja itu. Ya. Jadi filsafatnya mengapa wudhu yang dibasuh ini dibasuh tangan, makanya waktu